Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai rumusan masalah, kajian teori dan metode penelitian. Rumusan masalah. Rumusan masalah adalah pertanyaan-pertanyaan mengenai masalah yang dikaji dalam bentuk kalimat tanya yang sederhana, singkat, padat, dan jelas. Dalam bentuk 5W tambah 1H, yaitu what, when, why, who, where, plus how. Fungsi rumusan masalah adalah sebagai titik sentral atau pedoman pada sebuah penelitian yang dapat memberikan sebuah solusi, serta rumusan masalah dapat membuka pikiran kita terhadap suatu masalah sebagai pendorong dalam proses kegiatan penelitian, sehingga rumusan masalah dapat menjadi sebuah pokok permasalahan yang akan dibahas dalam kegiatan penelitian untuk mendapatkan solusinya. Tujuan dari rumusan masalah adalah memenuhi rasa ingin tahu baik dari pembaca maupun penulis, serta sebagai jalan proses untuk menyelesaikan masalah yang dibahas. Contoh rumusan masalah adalah 1. Bagaimana proses pembentukan tempe dengan menggunakan kacang kedelai? 2. Apakah ada kerugian dari pembuatan tempe dengan menggunakan kacang kedelai? 3. Siapakah yang lebih berperan dalam proses memproduksi tempe? Itu termasuk rumusan masalah yang menjadi sebuah kajian untuk menyelesaikan suatu masalah tersebut. Kemudian, saya akan membahas mengenai kajian teori. Kajian teori merupakan penelitian yang relevan teori-teori pokok, gagasan atau rangkuman, dan teori ditemukan dari sumber bacaan atau literatur yang berkaitan dengan tema yang dikaji. Lalu, apakah kajian teori dengan kajian pustaka sama? Tentu beda, karena kajian pustaka berasal dari penelitian-penelitian yang pernah dilakukan, sedangkan kajian teori berasal dari teori-teori yang relevan dengan penelitian yang dilakukan sekarang. Ada beberapa dalam menuliskan kajian teori, yaitu yang pertama, terdapat penelitian, landasan, dan tujuan. Kedua, terdapat teori-teori pokok yang dapat membentuk ataupun membantu peneliti untuk menjawab fokus penelitian yang dijabarkan dalam bentuk pertanyaan penelitian. Isi dari kajian teori adalah segala sesuatu informasi tertulis atau teori dengan hasil penelitian yang relevan dengan variabel atau masalah yang diteliti, yang bertujuan mengapa permasalahan itu perlu dipecahkan dan dibahas. Kemudian saya akan membahas mengenai metode penelitian. Metode penelitian adalah langkah ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Langkah ilmiah tersebut harus berpedoman dengan pada suatu ilmu pengetahuan untuk suatu tujuan dan kegunaan tertentu. Jenis-jenis metode penelitian yang pertama, metode historis adalah membuat rekonstruksi terhadap masa lampau secara sistematis dan objektif. Hal ini menggambarkan kejadian masa lalu yang kemudian yang digunakan menjadi suatu proses pembelajaran masyarakat sekarang. Kedua, metode deskriptif adalah menggambarkan secara fakta dan karakteristik objek yang teliti secara tepat. Penelitian deskriptif membutuhkan tindakan yang teliti pada setiap komponen penelitiannya. Yang ketiga, metode perkembangan adalah menyelidiki pola-pola pertumbuhan atau perubahan terhadap waktu. Yang keempat, metode kasus adalah mempelajari secara komprehensif dan intensif tentang keadaan sekarang, tentang interaksi lingkungan suatu objek tertentu. Kelima, metode kuantitatif adalah yang bersifat matematis dalam bentuk variabel, tabel, ataupun populasi dan sampel. Keenam, metode kualitatif adalah penelitian menggunakan perspektif dari partisipan sebagai gambaran proses hasil penelitian, misalnya metode kasus ataupun wawancara dan observasi. Contoh metode penelitian diterapkan yaitu judul, dampak bencana banjir bagi masyarakat Kota Jakarta. Kemudian metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kuantitatif. Kenapa? Karena dengan adanya menggambarkan dan terdapat teknik pengambilan sampel melalui wawancara. Kemudian kesimpulannya adalah dengan adanya rumusan masalah, kajian teori, dan metode penelitian memudahkan peneliti dan pembaca mengetahui sumber-sumber data
yang diambil dan teknik apa dalam pengambilan data tersebut, sehingga membuat penelitian menjadi lebih akurat dan rinci, serta mengetahui permasalahan yang dibahas dalam judul dan mengambil solusi dari setiap permasalahan tersebut. Terima kasih.